أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بدين الحق على الدين على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. تقبل الله منا ومنكم تقبل ya karim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, sehat walafiat. Alhamdulillah. Itu adalah merupakan satu nikmat yang luar biasa ketika mana Allah beri kita kesehatan, dan lebih-lebih lagi dengan kesehatan tersebut kita manfaatkan untuk kita berhimpun di satu majelis ilmu dan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sungguh nikmat yang sangat luar biasa. Karena tidak semua orang mempunyai peluang tersebut. Mungkin ada peluang tapi masih lagi ditolak, diignore. Ya. Peluang tersebut. Namun alhamdulillah bagi Anda yang mampu hadir pada pertemuan kita pada petang hari ini yang insya Allah penuh barokah. Mudah-mudahan ini satu jalan untuk lagi kita mendapatkan nikmat-nikmat yang lebih baik lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehadiran Anda di sini ada juga merupakan satu bukti nyata yang kita ini hambanya yang bersyukur karena memanfaatkan peluang, masa, waktu, tenaga dan juga kesehatan untuk duduk bersama-sama di majelis zikir, selawat, mengaji, dan ini adalah merupakan satu jalan yang baik, satu jalan kemudahan untuk kita, mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya itu. Dan sebelumnya minta maaf karena lewat datang dan tak boleh dielakkan lagi karena waktu zuhur sudah lewat. Perjalanan masjid ke sini itu udah 15 menit lah. Nah, itu pun jadi begitulah ya. Seperti biasalah kita awali majelis kita pada pertemuan kita pada petang hari ini dengan kita membaca salawat nariyah, ya. Sama-sama kita bertawassul dengan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita memohon semoga doa dan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang mungkin mempunyai hajat ataupun juga yang kurang sehat, Allah berikan, Allah kabulkan, Allah tunaikan hajat Anda, Allah sembuhkan, berikan kesembuhan. Dan bagi Anda yang mungkin dalam kesulitan, kepayahan, mantan, hebat tuh, bagus. Mantan masih didoakan, kan? Berarti itu bagus.
itulah bagus. Kan perintah Allah juga, ya kan? Eh, suruh apapun persoalannya, biarlah diawali dengan baik, diakhiri juga dengan baik. Kan ya billati hiya ahsan. Nah, segitu. Ya, nah itu adalah satu yang positif lah. Bagus. Relationship-nya mesti terjaga, ya kan? Nah, jadi senang juga kalau relationship-nya terjaga, kalau mau rujuknya pun boleh juga. Ya. Mudahlah mudah kalau ada keinginan, kan begitu. Oke. Ya apapun lah, ya kita mari sama-sama lah kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah jugalah yang memiliki segalanya. Allah jugalah yang menentukan segala sesuatunya. Mungkin sekali lagi tadi eh eh oke, kita hadiahkanlah Al-Fatihah kesembuhan untuk Mas Ramlan. Bapak Ramlan, bapak daripada anak-anaknya. Nah, semoga diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya. Dan bagi yang kepayahan dalam kesulitan, kesukaran, kesusahan, Allah beri jalan keluar yang terbaik. Dan Allah beri kekuatan, kesabaran dalam menghadapinya. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin khassah lillana walillahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sama-sama kita baca salat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalul bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumillah. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa berusaha untuk kita
melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, salawat beserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urusan kita dipermudahkan di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan kembali perkongsian kita pada pertemuan yang lalu. Kita tahu yang lalunya itu bila? Tahun lalu tahun lalu. Berkenaan tentang apa? Amalan-amalan kan? Amalan-amalan yang amalan harian sebagai penghapus dosa. Yang kita tahu, kita ini sebagai manusia yang senantiasa melakukan apa? Kesalahan. Oleh karena itu, kesalahan itu akan terhapus dengan kebaikan. Oleh karena itu perlu juga kita mengetahui, bukan sahaja kebaikan, tapi ada amalan-amalan yang khusus yang apabila kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan dengan amalan tersebut bukan sahaja dosa kita berkurang, akan tetapi juga catatan amalan kita juga semakin banyak, dengan harapan timbangan kelak di akhirat nanti kita yang berat adalah amalannya. Karena kita semua akan menemui hari di mana amalan kita ditimbang. Hari ini kita menimbang, besok itu hari di akhirat kita sendiri yang akan ditimbang juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi timbangan itu yang jelas bukan timbangan berat badan, akan tapi amalan, amal soleh kita seberapa banyak, mana yang berat, amalan soleh, amal soleh atau amal buruk, kan begitu. Itu dan itu akan ditimbang dan nyata, di mana sebelum ditimbang itu Allah itu akan memberikan catatan terhadap kita, terhadap keseluruhan amalan kita, maka tadi ketika mana kita ini masuk daripada bagian daripada orang yang beriman, berpegang teguh kepada janji kita berupa 2 kalimat syahadah, insyaallah catatan itu, amalan yang akan ditimbang itu juga akan menjadi berat. Syaratnya tadi yaitu dengan berpegang teguh kepada prinsip 2 kalimat syahadah. Berpegang pada prinsip 2 kalimat syahadah bukan hanya sebatas mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan tetapi menjalankan daripada apa yang kita sumpahkan itu pada Allah, janji kita itu berupa syahadah. Ketika kita mengaku beriman, asyhadu alla, aku bersaksi,
alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka seluruh segala sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah kita akan laksanakan tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu itu adalah satu prinsip yang harus kita jalani, yang harus kita buktikan melalui perbuatan. Jangan sampai kita mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, tapi di sisi lain kita mentuhankan yang lain. Kita mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, namun seringkali perbuatan kita melakukan kesyirikan. Nauzubillah. Kesaksian yang keduanya adalah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada bersaksi bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun sama juga begitu. Bukan hanya setakat mengaku Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, akan tetapi juga kita harus melaksanakan apa sahaja yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada keraguan sedikit pun. Apa sahaja. Jadi seluruh tingkah laku, perbuatan, kehidupan kita sewaktu di dunia ini adalah harus mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu ketika mana kita mampu merealisasikan dua janji kita itu berupa 2 kalimat syahadah, mampu kita realisasikan di dalam kehidupan keseharian kita, insya Allah timbangan kita juga akan berat. Karena tidak ada yang berat selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dalam catatan kita ada tertulis nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah dipastikan timbangan kita itu akan berat. Karena nama Allah lah, berkat nama Allah. Macam mana supaya nama kita tertulis tadi? Ya tadi kita harus buktikan janji kita. Oleh karena itu, di waktu yang luang, di waktu yang lapang, sentiasalah mengingat Allah. Untuk kita senantiasa berzikir, menyebut nama Allah. Seperti zikir-zikir yang maksur, seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini adalah zikir yang maksur. Maksur itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah selalu melakukannya. Itu namanya zikr maksur. Itu seperti kata Allahu Akbar, menyebut nama-nama Allah, ya Latif, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim. Maka nama-nama Allah yang kita sebutkan itulah yang akan membuat timbangan kita semakin berat. Lebih-lebih lagi lah kalau la ilaha illallah. Di setiap saat, di setiap waktunya ada peluang baca itu. Insya Allah kalau ketika kita mampu selalu menyebut nama Allah, maka kita kita akan selalu ingat Allah. Ketika kita hendak mau melakukan maksiat, sedangkan bibir kita basah selalu menyebut nama Allah, ya mudah-mudahan nama Allah tersebut yang kita baca, yang kita sebut, yang kita ucapkan itu menjadi
menjadi rem untuk kita tidak berbuat maksiat. Karena kita selalu mengingati Allah. Ya, karena tadi ya seseorang itu melakukan maksiat, ya seseorang itu ya boleh melakukan maksiat karena dia tak ingat Allah. Ya, oleh karena itu ada juga orang berpendapat orang yang melakukan maksiat itu eh, tidak ada imannya. Karena orang yang beriman itu mustahil dia akan bermaksiat. Ketika kita bermaksiat itu kita sedang tidak beriman. Kenapa? Karena kita tak mengingati Allah sampai sebegitu. Ya kan? Nah, jadi tadi untuk kita selalu dijauhkan daripada maksiat, ya tentunya dengan kita selalu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada beberapa yang sudah kita kongsikan, ya, amalan yang akan menghapus dosa kita adalah yang pertama bertaubat. Betul tak? Amalan bertaubat. Ya, taubat ini adalah satu kunci untuk kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyukai orang-orang yang selalu bertaubat, ya. Innallaha yuhibbut tawwabin, ya, wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh menyukai orang-orang yang selalu bertaubat. Orang yang taubat adalah orang yang mengakui kesalahannya, ya. Nah, itu yang sudah kita kongsikan. Dan yang keduanya juga amalan yang apabila kita melakukannya Allah akan hapuskan dosa kita. Dan itu besar bentuk penghapusannya. Apa? Adalah sholat lima waktu. Ya, sholat 5 waktu. Ya, ketika kita sholat itu adalah dalam rangka kita menghapus dosa kita, menghapus kesalahan kita. Oleh karena itu, lakukan sholat itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita menundukkan diri kita di hadapan Allah yang Maha besar. Maka sholat yang seperti itu sholatnya akan menjadi penghapus segala dosa dari apa yang telah kita lakukan. Oke. Itu yang ketiganya adalah ya seperti mana di awal tadi, yaitu dengan kita cara berzikir, mendawamkan zikir kita kepada khususnya adalah zikir selepas sholat. Oke, ini adalah yang mustahaknya. Kalau boleh jangan kita meninggalkannya. Tak banyak, kan? 33 kali sahaja. Dan ini jaminannya surga. Kan? Itu. Jadi kalau kita ini sadar banyak kesilapan, banyak dosa, jangan pernah melupakan zikir sebanyak 33 kali setiap kali kita telah melaksanakan sholat fardu. Ya, dalam keadaan seperti macam mana apapun, kalang kabut usahakan 33 itu tak sampai 1 menit pun, ya kan? Kalau waktu dan keadaannya memang sempit, ya tak perlulah satu-satu subhanallah ya. Kalau ada waktu yang lapang, yang luang, memang sebaiknya seperti itu, menyebut dengan satu persatu subhanallah, tarik masuk ke dalam jiwa subhanallah. Itulah zikir yang paling baik. Ya, tapi kalau waktu dan keadaan yang berbeza, ya sudah subhanallah
subhanallah. Tapi jangan sub, ya kan? Tak jelas apa yang dibacanya. Paling tidak walaupun cepat tapi clear bacaan itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu, ya. Nah, kadang saya dengar berzikir pun subahnya aja, ya kan? Entah apa yang dia baca. Saya pernah dengar Ustaz dari Malaysia kalau tak salah Ustaz Aswad itu selanya tuh minim 2 atau 4 harakat. Nah, iya itu kalau mengikut tajwid. Kan? Itu namanya majais. La ilaha illallah. Karena apa? Selepas la itu kan ada hamzah. Ya kan selepas mad aslinya. Betul, tidak salah apa pendapatnya. Itu tadi sebaiknya berzikir itu adalah dengan penuh penghayatan. Ya, dan la ilaha illallah. La ilaha. Kadang ya tadi lama-lama dengar bukan macam la ilaha illallah. Kenapa? Terlalu cepat. Ya. Dan yang herannya lagi ada sesetengah kaum nih dia berzikir bukan dia sedar malahan apa kesurupan. Malahan kesurupan tak sedar dah zikir dah macam mengamuk dah macam kena rasu kan kesurupan kan. Saya ni ada perlu diteliti kembali lah kan. Jangan mudah untuk kita mengikutinya kan. Mungkin dia melakukan itu makomnya dah lain kan. Tempat dia mungkin dah lain kan. Wallahu a'lam. Tapi yang saya boleh sarankan adalah lakukanlah zikir itu dengan perlahan. Ya. Dengan apa? Jelas penyebutannya. Jangan penyebutan zikir itu disamarkan. Akan menimbulkan apa? Kefahaman lain. Kepada siapa? Kepada orang yang mendengarnya. Kan macam tadi subhanallah subhanallah subah dengarnya subah kan macam itu juga la ilaha illallah kalau laju sangat tu pun juga takutnya tersilap kan maksudnya kita nak zikirnya la ilaha illallah tidak ada Tuhan melainkan Allah ya kan takutnya apa tersalah. So jadi begitu, okay? Jadi zikirlah senantiasa di mana saja Anda berada. Karena fa inna zikri tanfaul mu'minin. Ya, karena zikir itu sesungguhnya yang memberi manfaat kepada orang mukmin. Salah satu manfaatnya adalah tadi yang pertama penghapusan dosa. Dan yang keduanya kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Tuh, jadi salah kalau dengan berzikir malahan sakit jiwa. Itu salah. Kan? Karena ada orang yang seperti itu. Kan? Zikir dia menjadi gila. Apa? Apa? Sama gila. Ya. Jadi begitu. Ya. Kenapa? Ya tadilah zikirnya dia bukan tujuannya tadi sudah berbeza. Ya, zikirnya untuk mendapatkan wangsit. Zikirnya untuk mendapatkan kekebalan. Zikirnya untuk mendapatkan kekuatan. Itu pembuka mata batin. Ya. Gitu zikirnya untuk tujuan semar mesem. Ya ini. Ya kan? Ya itu akhirnya apa?
Kalau memang dibacanya nyebut nama Allah, tapi tujuannya sudah lain, sudah lari, yang masuk bukan Allah, yang masuk setan, jin. Maka tak heran dia menjadi gila. Macam begitu, oke? Itu ya. Jadi yang ke seterusnya apa? Berjalan kaki ke masjid, ya. Anda tadi daripada rumah menuju masjid itu, selama perjalanan itu Allah gugurkan dosa Anda, ya, di setiap langkah kaki itu. Jadi jangan mengeluh kita nih apa eh, pergi ke masjid dengan jalan kaki, jangan mengeluh. Semakin banyak langkah kaki kita, semakin banyak kita dapatkan penghapusan dosa. Kan? Nah, itu cara Allah. Ya. Jadi alhamdulillah ya Anda dapat ya setiap akhir pekan ya di hujung minggu ya menghilangkan rasa penat ya 5 hari bekerja penuh ya 6 hari ya siapa tahu sekarang sudah dapat 5 hari kan gitu oke jadi untuk merehatkan diri ya dengan hadir dalam masjid, itu adalah merupakan satu keberkahan untuk Anda. Ya, bukan saja pahala kebaikan yang akan kita dapatkan, tapi juga sekaligus penghapusan dosa. Ya. Jadi rajin-rajinlah pergi ke masjid. Ya, tapi jangan tumpang toilet aja ke masjid. Ya. Paling tidak kalau sudah masuk masjid, walaupun pada asalnya nak tumpang toilet, namun usahakan untuk kita mendirikan sholat 2 rakaat paling tidak. Jadi supaya langkah tadi itu juga mendapat dijadikan oleh Allah sebagai penghapusan dosa. Enggak? Jadi kita harus pandai-pandai dalam kita mengambil peluang dan manfaat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh Maha Adil. Ya, Allah Maha bijaksana. Ya. Seperti mana juga yang pernah saya sampaikan, ya. Mungkin kita memang tak sulit, tak mampu, susah nak pergi ke kota Mekah, nak tunaikan umrah, nak tunaikan haji apalagi. Sekarang ini kan queue-nya kalau Indonesia itu 25 tahun atau 24. Register sekarang, kalau umur Anda 60, nanti pergi itu insya Allah 75 tahun, 85 tahun. Ya, syukur-syukur kakinya masih 2 tetap. Itu. Ya. Kan. Tapi apa? Ada macam mana Ustaz untuk dapatkan kelebihan itu? Ya kan sholat di Makkah 100.000. Untunglah orang kaya. Untung juga lah orang Saudi depan-depan. Ya kan? Kalau begitu mestilah kalau begitu mereka untunglah masuk surganya mudah. Tak juga. Ya, Allah tuh Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Walaupun Allah tidak memberi rezeki untuk kita pergi umrah, ya, mengunjungi Baitullah, ya. Namun Allah beri peluang tetap kepada kita yang tidak pergi ke sana, ya tadi dengan cara kita beramal. Kan seperti mana tadi ibadah salat sunnah syuruk yang apabila kita melakukannya 2 rakaat di dalam masjid, maka itu pahalanya sama dengan ibadah umrah. Jadi boleh tak umrah dan haji boleh tak kita nak dapatkan tuh hari-hari? Boleh.
Salat suruh itu jam 7 berapa gitu. Itu kalau mau dapat pahalanya haji dan umrah. Ya. Ya sudah, tak dapat tiap hari ke masjid, Ustaz mana lah boleh, ya kan? Ya sudah tadi peluangnya adalah di waktu hari libur, di hari cuti. Ini jadi jangan lupa Anda ketika kita ini sholat suruh nih, sholat sunnah suruh nih bukan saja bukan saja tadi ya yang khusus tadilah ya sholat sunat suruh usolli sunatas suruh gitu bukan saja yang khusus macam itu tapi juga ada mengatakan pendapat lain juga sholat duha itu juga adalah merupakan sholat sunat suruh ya tahu tak waktunya berbeza. Tapi pendapat itu tadi sholat duha pun apabila dikerjakannya di waktu sebelum waktunya zuhur tegaknya matahari itu juga adalah merupakan sholat suruh. Kalau kita betul sholat suruhnya tuh tak kena, tak dapat, ya sudah. Kita memang keluarnya waktunya waktu duha jam 9 ya sudah kita tunaikan sholat sunnah duha di masjid ya. Nah itu juga adalah merupakan apa termasuk daripada sholat sunnah suruh. Pilih pendapat yang ada ya. Kalau pendapatnya tak boleh Ustaz mesti jam 7 berapa suruh sekarang sekarang suruh mana tuh? Suruh sekarang jam 7.17 ya. Suruh. Oke. 7.17. Jadi kalau kita memang hari Ahad tak dapat datangnya jam 7.17 17 onward tau ke atas. Selagi mana tadilah sebelum matahari itu tegak di atas kepala kita. Ya. Walaupun yang kita tunaikan itu adalah sholat sunat duha, tetap tadi ada pendapat yang lain itu juga adalah merupakan sholat sunat suruh. Jadi jangan terus masuk ke dewan nih, masuklah ke dewan sholat dahulu itu adalah lebih baik. Ya, apabila kita mau ini pahalanya banyak tahu. Ketika kita datang ke masjid tadi, pergi ke masjid, selama perjalanan itu Allah jadikan setiap langkah itu penghapusan daripada segala dosa kita. Sesampai kita ke masjid, terus kita sholat sunnah, yaitu terserah Anda. Sholat sunnah apa yang mau Anda lakukan? Sholat duha ke? Maka sholat duha yang kita lakukan itu tadi, kalau mengikut pendapat pendapat yang lain tadi yang menyatakan duha itu juga adalah merupakan sholat sunnah suruh, maka ada juga satu lagi soal ketika Anda melakukan sholat duha itu Anda juga tengah melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Paham? Jadi banyak tuh. Padahal yang kita laksanakan sholat sunnah duha aja. Tapi karena kita laksanakan sholat duha itu sejurus kita masuk ke masjid dan di dewan sholat, belum lagi kita duduk, belum lagi kita ngapa-ngapain, maka sholat itu merupakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Paham tak? Karena sesungguhnya sholat tahiyatul masjid itu tak ada yang khusus. Kita aja yang mengkhususkan. Usolli sunnat tahiyatul masjid. Betul tak? Karena apa? Kita tak pahami pengertian sholat tahiyatul masjid itu. Sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat yang dilakukan ketika mana seseorang itu memasuki masjid. Paham tak?
Sholat yang dilakukan seseorang apabila memasuki masjid. Masjid itu apa? Bukan bangunan satu ini bukan, tapi dewan sholat itulah masjid. Anda masuk sini, ya kan? Terus menjurus ke dewan sholat muslimah, itu namanya masjid. Di situ Anda belum melakukan apa-apa, terus sholat dengan niat sholat duha, maka sholat duha Anda itu adalah tahiyatul masjid. Paham? Sama. Tapi kalau kita sudah melakukan sesuatu, kita sholat duha, maka tak dapat tahiyatul masjidnya karena Anda sudah duduk. Kan? Ini masuk, awak dah bersedia wudu, tapi bukan mungkin Anda belum berwudu, wudu dahulu. Kan? Selepas berwudu, oke, saya nak sholat sunnah wudu. Maka sholat sunnah wudu Anda adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Paham? Selagi mana Anda belum duduk diam di masjid tersebut. Jadi mana-mana sholat sunnah yang Anda lakukan, ketika Anda masuk masjid, itulah sholat sunnah tahiyatul masjid. Paham tak? Maka misalkan Anda masuk dewan masjid, dewan sholat masjid. Ya. Waktu apa? Time azan. Ya. Masuk sampai dewan sholat, azan berhenti. Maka apa? Anda sholat, ya, terus niat sunnah qobliyah. Maka sunnah qobliyah Anda adalah bagian daripada tahiyatul masjid. Nah, segitu. Okay? Tapi Ustaz, selama ini saya khususkan, ya tidak salah juga. Yang salah itu yang tak pernah. Ya, yang dikhususkan pun tidak, duha pun tidak, ya kan? Terus nyelonong aja masuk dewan sini, duduk. Tapi itu pun masih baik, karena apa? Datang ke sini dibanding jalannya duduk di taman bunga, gitu. Ya, paham tak? Sebegitu. Oke? Nah, tak boleh kita ke sini. Ini bukan termasuk masjid. Oke, ini dewan serbaguna. Banda depan bawah masjid itu bukan itu, tempat makan tuh bukan masjid. Banda, yang namanya masjid itu adalah di mana tempat untuk sholat mendirikan 5 waktu. Salat 5 waktu. Dan itu adalah batas i'tikaf. Batas i'tikaf itu adalah masjid. Maka Anda ketika keluar daripada batasan i'tikaf itu batal i'tikaf Anda. Nak beli mesin kat situ kan. Itu dah keluar masjid. Ya, maka harus Anda harus ketika masuk balik, ya tadi harus niatkan lagi i'tikaf di dalam masjid. Nah, kita tak paham batasan masjidnya. Oh, ini masjid, seluruh bangunan itu dianggapnya masjid. Memanglah masjid. Tapi tadi, yang namanya masjid itu adalah yang digunakan untuk sholat 5 waktu dan batas-batas i'tikaf. Waalaikumsalam. Boleh dipahami? Oke. Itu tadi apa tuh? Yang sudah kita kongsikan, ya, berzikir, berjalan ke masjid. Terus lagi apa? Berwudu sesuai petunjuk Nabi, lalu sholat sunnah setelahnya. Itu sholat sunnah wudu.
Itu juga ada. Ketika kita berwudu, itu juga adalah merupakan satu penghapusan dosa. Oleh karena itu, makruh seseorang itu apabila selepas wudu langsung dilap dengan handuk. Karena apa tadi? Air yang menitis itulah adalah penghapusan dosa. Dan setiap titis air yang menitis daripada tubuh badan kita itulah akan menjadi saksi di akhirat kelak nanti. Lah kalau kita hapus dengan handuknya saja yang jadi saksi. Kan rugi satu aja. Tapi kalau titisan air kan banyak tuh. Anda? So kita nih karena apa? Di akhirat nih kita perlu kesaksian yang banyak. Perlu kesaksian yang banyak. Karena faktor luar itulah yang akan dipercaya kesaksiannya. Faktor luaran. Karena apa, Ustaz? Dari luaran iya, karena mulut kita dikunci. Tak dapat untuk kita memberikan kesaksian. Yang akan bicara di hadapan Allah adalah tangan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, kaki kita. Begitu juga dengan pakaian Anda yang Anda gunakan untuk sholat. Dia akan bersaksi. Lah kalau pakaian itu tidak pernah untuk kita gunakan sholat, ya tak akan pernah untuk menjadi saksi. Ditanya juga, engkau pergunakan untuk apa saja sholat? Aku gunakan untuk shopping aja. Untuk berikan kau apa? Untuk pergi kondangan aja. Kesaksiannya begitu. Tidak ada. Ya Allah, betul. Saya pernah dipakai untuk sholat. Menghadapmu ya Rob. Tudung yang Anda pakai pun sama juga. Akan menjadi saksi. Dan oleh karena itu pernah kan saya cakap ya, pastikan pakaian yang Anda pakai itu pastikan untuk digunakan sesekali untuk sholat. Jangan mau kena tuh aja telekung itu aja. Ya telekung tuh jelas satu-satunya. Nah, sama begitulah. Ya kan bajunya maksudnya itu dah jangan baju yang pakai tidur. Baju yang bagus-bagus juga lah. Ya kan? Itu gitu. Ya. Dalam sejadah begitu juga dalam kita memilih tempat sholat. Jangan hanya tempat itu aja. Walaupun di kamar kita. Ya, semakin banyak tempat, semakin banyak juga tempat akan bersaksi di mana kita sholat. Segitu. Saya hobinya di pojok nih aja ya. Pojok tuh aja lah saksinya. Kan? Tanda lain. Ya kan? Saya begitu. Ya. Jadi jangan. Ya, kalau boleh lah. Kalau tak boleh, ya sudah. Apa yang awak suka, ya itulah saksinya. Benar tak? Sampai begitu. Ya. Jadi berwudu. Jadi berwudu itu setiap wudu itu. Dan ini setiap anggota wudu yang kita basuh itu akan bercahaya juga di akhirat kelak nanti. Kenapa bercahaya? Ya sudah tentu tak ada dosa. Tangan kita, muka kita ini bercahaya. Tabyaddu wujuh. Muka tuh berseri-seri, bersinar. Itulah orang yang selalu dibersihkan dengan air wudu. Oleh karena itu kalau kita glowing. Ya kalau oleh karena itu jangan kita kalau batal wudu itu marah-marah. Itulah. Kalau malah udah jadi tersentuh. Dengan suami pun marah juga. Kemudian
Ya, oleh karena itu make up lah yang sederhana, ya kan? Itu, ya. Karena repotnya susahnya kan begitu. Awati sayang make upnya mahal-mahal, habis itu dihapus lagi dengan buku. Habis itu dihapuskan. Kan begitu. Ingat loh, kita nih orang Islam yang setiap waktunya akan sholatnya. Datang waktunya zuhur ya kita waktunya untuk sholat. Datang waktu asar ya kita harus sholat juga. Nah, jadi pilih juga kalau make up tuh kosmetik itu yang friendly dengan muslim. So sekarang udah banyak ya kan muslim user friendly. Ya Ustaz kan ada istri juga. Ya, lain lah kalau Ustaznya belum ada istri. Kan? Jadi kayak begitu. Oke, sesuaikan. Jangan kita hanya suka saja. Oke, ada juga yang apa namanya ini kan nih kuku apa sume. Kan ada juga yang muslim friendly ya yang temporary ya. Boleh Q-tech yang itu boleh Q-tech tapi yang temporary lah. Jangan yang menggunakan yang permanen, jangan juga yang tadi tak musim friendly. Ada. Oh gitu. Oke. Oke, mending kalau takut makanan, kalau takut suaminya terpikat, itu. Oke, sama begitulah. Oke. Jadi itu yang seterusnya adalah apa? Sedekah. Sedekah itu juga adalah merupakan apa? Satu amalan ya sebagai penghapus dosa. Setiap harta yang kita keluarkan, sedikit atau banyak, besar atau kecil, ya itulah merupakan satu penghapus dosa. Ya as-shadaqatu ya tudfiul khati'ah kama yudfiul ma'un nar. Ya, ini hadisnya Tirmizi ini kan. Sedekah itu ya bisa memadamkan ataupun menghapus dosa. Sebagaimana sebagaimana air bisa memadam api. So itulah sedekah. Sedekah umum bentuknya tidak semestinya harus uang. Ya kalau kita ada uang itu adalah baik. Ya. Itulah kalau tak ada uang ya sudah makanan. Ya, tak ada makanan ya minuman. Sedekah yang disukai oleh Allah itu adalah memberi makan, memberi pakaian. Itu sedekah yang disukai oleh Rasulullah. Allah dan juga Rasulnya itu suka. Ya, barulah yang lain. Ya, bawa beri makan Ustaz, bahwa semua orang udah makan. Ya sudah, duit. Ya, begitu. Ya, jadi kalau ada pakaian yang masih bagus, yang baru sekali kita pakai, ya kasih. Hadiah kan? Sedekah itu hadiah itu sedekah terbaik. Beri makan, beri pakaian. Itu sedekah yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh, kalau dapat. Ya, Ustaz kita juga sini siapa yang nak saya bagi makan ya sudah di kampung. Setiap hari Jumat suruh bagi makan. Kirim $10. Ya kan? $10 ada berapa? 100.000 dan nasi padang 5 bungkus. Berapa nasi padang satu bungkusnya sekarang? 15.000 berarti udah dapat.
padang bola. 15.000. Ya taruhlah 30.000 lah, 15.000. Taruhlah 30.000. Masih ya. Ya kan yang penting sedekah. Tadi tak kira sedikit atau banyak. Ya. Ya biar jangan melayani jangan melayani lah yang komplain tuh. Nah, itu namanya tadilah. Oke, nah, kita bersedekah itu adalah peluang. Bukan bicara nak memuaskan orang, bukan. Tapi bicaranya adalah peluang berbuat kebaikan. Untuk orang lain. Ya untuk memuaskan semua orang tak akan memuas, komplain lah. Aku sedekah di kampung sini, sebelah kampung sebelah pun menyalak juga. Apa sebelah aja kampung sebelah. Kan begitu. Kita sedekah. Ingat, sedekah terbaik tadi, yang apa sedekah yang disukai oleh Allah itu adalah memberi makan, memberi pakaian. Dan sedekah terbaik itu adalah kepada ahli keluarga. Tidak. Ya, anak kita ada ya anak kita. Oke, tiap minggu beli padang lah. Apa yang anak kita suka, ya udah 1 minggu tuh engkau nak belilah. Beli bajigur ke apa ke. Anak pada anak itulah sedekah yang terbaik. Sedekah itu yang diutamakan adalah ahli keluarga dulu. Bukan orang lain. Iya. Keluarga dulu itu sedekah. Ini keluarga yang orang lain yang jauh sampai, keluarga sendiri tak sampai. So mantan lagi nih, namanya jadi rujuknya nih. Ya sudah, itu sedekah terbaik. Sedekah itu adalah yang terbaik. Macam manapun mantan, dialah bapak daripada anakku, kan gitu. Lah iya. Jadi itu bagus. Mengingat kebaikannya saja. Ya. Oke. Nah, jadi begitu tadi. Oke, kembali lagi kepada sedekah. Oke, sedekah itu adalah peluang. Sedekah yang disukai oleh Allah dan juga Rasulnya adalah memberi makan, memberi pakaian. Oke, dan sedekah utama sedekah itu diberikan kepada ahli keluarga dahulu. Oke, baru orang lain. Jadi peluang tuh ada tak? Ada. Oke, kalau tidak di sini, ya di sana, di negeri sendiri. Ada? Ya, kalau tidak pun masuk setiap kali masuk masjid, ini masuklah tabung masjid itu. Ya, $5, $10. Ya, mana yang mampu lah. Ya, itu adalah perbuatan yang sangat terpuji, yang baik. Oke, sedekah. Ya, karena tadi tidak sedikit pun harta yang kita keluarkan untuk kita sedekah itu melainkan harta yang kita keluarkan itu akan bertambah. Bukan bertambah secara boleh jadi karena Allah tak mustahil. Boleh jadi akan nambah dari $10 itu menjadi $100. Tapi penambahan itu bukan hanya bentuk materi, uang, tapi tadi keberkahan. Keberkahan. Oke. Terus lagi apa? Berjabat tangan ketika bertemu. Jadi jangan say hello aja. Oke. Tapi berjabat tangan mestilah sesama wanita. Sebaiknya. Kalau dengan yang bukan mahramnya elakkan. Itu.
selama berjabat tangan itulah berguguran dosanya. Jadi kalau salam tuh ya jangan sekejap. Paling tidak sambil apa kabar. Kayak Anda makan belum itu barulah ada dialog baru kita lepas. Oke, jangan hujungnya aja. Hujungnya aja tuh ini. Tak gugur itu. Oke. Nah, mungkin itu saja perkongsian kita pada hari ini dan insya Allah kita akan teruskan dengan perbahasan yang lainnya. Oke, mudah-mudahan dengan 7 amalan tuh sebetulnya ada 2 lagi lah. Tapi insya Allah nanti ya. Kita dapat mengamalkannya karena itu semua sudah dapat kita lakukan. Cuma kita tinggal maintenance-nya saja, mengekalkan istiqomah dengan itu. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan Allah senantiasa memberi keampunan ke atas dosa dan kesilapan yang telah kita lakukan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fa'anna al-bala wal waba wal fitan wal zalazila wal mihan ma zahara minha wa ma batan am baladina khasa wa sairil buldani amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.